Puji Tuhan, pertama-tama kami menyampaikan salam dan sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus membawa hidup kita sebagai pribadi yang siap menghadapi peradaban zaman sampai nanti zaman baru dinyatakan oleh Tuhan. Sebelum zaman baru itu dimulai, maka ada zaman akhir, ada akhir zaman, baru memasuki babak baru, yaitu zaman baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan buka kitab Nabi Zakaria pasal yang kedua. Kita belajar memahami akan kedalaman firman Tuhan, rahasia rencananya bagi keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Kitab Nabi Zakaria pasal yang kedua, perikop penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran, ayat 1 sampai yang kelima. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Dalam situasi, dalam kondisi, dalam posisi meditasi, dalam posisi fokus menyembah, sampai pada tataran Zakaria bermakrifat, bermunajat di hadapan Tuhan. Nabi-nabi yang dipercaya Tuhan menyampaikan pesan-pesan Tuhan, memiliki sebuah keintiman khusus dengan Tuhan, memiliki satu aktivitas khusus dengan Tuhan, di mana mereka secara kontinu tidak melepaskan persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Sampai diantaranya Nabi Zakaria menerima penglihatan yang dari Tuhan tentang seorang yang memegang tali pengukur. Terus, lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Nah, seorang yang memegang tali pengukur ini, dia sedang melaksanakan satu perjalanan. Ketika ditanya Zakaria, orang itu berjalan menuju Yerusalem. Pada kesempatan ini saya tidak berbicara Yerusalem secara lahiriah. Yang sepanjang masa Yerusalem itu menjadi pusat perhatian dunia. Yerusalem yang sekarang. Dan tiada hentinya sampai kapan berhentinya, itu waktunya Tuhan. Persengketaan yang terjadi di sana. Dalam kesempatan ini saya tidak membicarakan Yerusalem yang lahiriah, yang dibangun dengan batu, dengan pasir, dengan semen, kayu dan lain sebagainya. Tetapi nubuat yang diterima Nabi Zakaria, pewahyuan yang diterima Nabi Zakaria ini progresif menuju kepada kegenapan, yaitu zaman baru. Berbicara Yerusalem, maka saya tekankan kita berbicara Yerusalem baru. Siapa nanti yang akan menghuni Yerusalem baru? Saya katakan kembali, bukan Yerusalem yang sekarang, tetapi Yerusalem baru. Seperti apa Yerusalem baru itu? Nanti kita akan pahami setahap demi setahap. Seseorang yang memegang tali pengukur, dia sedang berjalan menuju Yerusalem untuk mengukur Yerusalem.
berapa lebarnya, berapa panjangnya. Terus, dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. dan aku sendiri, aku huruf besar itu Tuhan, demikianlah firman Tuhan, Akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Tuhan akan menjadi tembok berapi bagi sekelilingnya, bagi Yerusalem. Terus, Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan sendiri menjadi kemuliaan bagi Yerusalem itu. Terus, Orang-orang buangan dipanggil pulang. ya, Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyertakan kamu. Demikianlah firman Tuhan. ya, ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Katakan, ayo. Terus, Luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. sampai situ. Berbicara Yerusalem sebagaimana diterima oleh Nabi Zakaria, kita berbicara nubuat ini pasti digenapi, yaitu terbentuknya Yerusalem baru. Siapa yang akan menghuni Yerusalem baru? Siapa penduduk Yerusalem baru pada zaman baru kelak? Saya tegaskan kembali, bukan Yerusalem yang sekarang. Yerusalem yang lahiriah, materi itu akan terus menjadi perebutan sampai pada akhir zaman. Tetapi siapa yang akan menghuni Yerusalem baru? Kota yang terukur. Ingat, seseorang yang membawa tali pengukur, dia sedang menuju Yerusalem. Berapa lebarnya, berapa panjangnya akan diukur. Kota Yerusalem baru adalah kota yang terukur. Berangkat dari firman nubuat yang diterima Nabi Zakaria ini, kita nanti terus akan memahami bahwa hidup kita ini sedang menuju satu titik kesempurnaan yang dikehendaki Tuhan. Perjalanan hidup kita sedang menuju pada ukuran standar yang ditetapkan Tuhan. Jika tidak ada alasan untuk kita ini bisa berbangga diri, tidak punya dasar untuk kita ini merasa yang sudah paling palpot melakukan sesuatu, paling banyak melakukan sesuatu, paling banyak mengasihi, paling banyak berkorban, paling banyak apa saja. Ternyata tidak ada. Kenapa? Kita sinkronkan, kita kaitkan saja dengan pengukurnya. Kalau kita mengukur diri kita sendiri, itu tidak valid dan tidak ada dasar. Manusia hanya melihat bisa mengukur apa yang bisa dilihat. Amin. Tetapi Tuhan melihat hati saudara, melihat pikiran saudara yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ukur. Tetapi Tuhan akan mengukur Yerusalem. Sekarang, siapa yang menjamah Yerusalem? Menjamah biji mata.
yang mengusik Yerusalem, mengusik biji mata. Untuk Yerusalem Tuhan sudah melengkapi dengan kekuatan tembok berapi. Ibrani pasal pertama dituliskan di sana, malaikat itu dicipta laksana badai dan api untuk melindungi Yerusalem. Siapa Yerusalem sebenarnya? Kitab Wahyu pasal 11. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan berkata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Sampai situ. Bangunlah, dikatakan, dan ukurlah bait suci Allah. Yerusalem baru adalah kemah Allah, adalah bait suci, di mana bait suci itu harus diukur. Kalau kita kembali kepada pola bait suci, yaitu tabernakel, maka yang diukur, bagian-bagian yang diukur adalah bait suci, kemah Allah atau tabernakel. Di dalam bait suci ada ruang maha suci, ada ruang suci. Apa yang harus diukur? Yang harus diukur adalah meja roti sajian. Di sana ada pelita emas, di sana ada mezbah dupa. Masing-masing benda dalam bait suci harus diukur sesuai ketetapannya Tuhan. Selain benda-benda di dalam bait suci, dikatakan dan mezbah. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Mezbah kurban bakaran posisinya memang di halaman, tapi dikatakan ini mezbah Maha Kudus. Dia harus diukur, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya diukur juga. Tetapi dikatakan ada pengecualian. Pelataran di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kenapa mezbah diukur? Dan orang-orang yang ada di dalamnya diukur. Saudara tahu di sekitar mezbah korban bakaran, di area halaman itu juga terukur. Sekalipun dikatakan menjadi Kristen kanak-kanak, Kristen halaman, tetapi pribadi-pribadi umat Allah yang tataran rohani yang belum sampai kepada pengajaran meja roti sajian, belum sampai kepada pengajaran pelita emas, belum sampai kepada pengajaran mezbah dupa. Di halaman ada 10 hukum perjanjian baru yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Bagaimana masing-masing pribadi sebagai umat pilihan Tuhan
imannya harus terus bertumbuh, mengalami suatu pertobatan, mengalami kelahiran baru yang prosesi ibadahnya baptisan air itu kelahiran baru. Di dalamnya ada 10 hukum, di mana setelah seseorang mengalami pertobatan, mengalami kelahiran baru, kalau yang sudah masuk nikah atau mau masuk nikah, di sana ada hukum. Di dalam membangun nikah, prinsip membangun kedamaian itu harus. Kalau saudara masih suka ribut, nanti masuk nikah sulit bangun kedamaian. Jadi orang umat Tuhan yang mau masuk nikah atau yang sudah nikah, maka di sana ada hukum nikah namanya. Bahwa di dalam membangun keluarga, membangun nikah harus menciptakan suasana damai, menciptakan suasana yang suci, menciptakan suasana kebenaran, membangun kebenaran oleh karena firman Tuhan, dan hidup dalam kemurahan. Ini patokan membangun nikah dalam standar rohani Kristen halaman. Terukur, selamat, sekalipun ketika harus hidup memasuki masa antikris selama 3,5 tahun, 42 bulan. Masing-masing harus ngerti, masing-masing harus paham bahwa sekalipun memasuki pemerintahan dunia antikris, maka bagaimana menciptakan suasana damai, menciptakan suasana hati yang suci, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemurahan hati. Tidak gampang. Maka bagaimana kita harus berjuang? Sekiranya mungkin Tuhan berkemurahan, kita berjuang sebagai orang tua. Jangan sampai anak turun kita nanti masuk ke sana. Amin. Sebab berat bangun sekarang dalam kondisi aman, situasi aman, damai, murah, sandang pangan. Membangun nikah dengan dalam situasi yang damai, tetap hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemurahan hati, kan tidak gampang. Nah, hidup dalam situasi tekanan pemerintahan antikris harus menciptakan situasi komunikasi lebih tidak mudah. Makanya setiap pribadi yang menghargai korban Kristus Mezbah dan beribadah di dalamnya itu terukur, artinya akan mencapai standar keselamatan sekalipun melewati proses mati salib, karena memasuki dunia pemerintahan antikris. Terus ada 3 hukum lagi, yaitu hukum ibadah. Itu terukur. Orang yang beribadah itu bagaimana membangun sikap tindakan yang adil, membangun sikap bagaimana ketika dipercaya kekayaan. Sebagai orang beribadah bagaimana, terus bagaimana mengelola iman, semua terukur. Jadi sudah nanti bisa semakin lama semakin meningkat kualitas spiritual saudara. Sudah nanti bisa membangun menjadi berkat bagi orang lain, bukan menghina orang lain yang masih dalam perjalanan menuju kasih, menuju kesempurnaan. Tetapi ketika sudah bisa melihat perjalanan iman, perjalanan kasih dari orang-orang yang lagi percaya, lagi dipanggil Tuhan, saudara bisa membimbing mereka, bisa menyampaikan hukum-hukum kerajaan Allah ini kepada mereka, sehingga mereka tidak tersesat dan kecewa. Ngikut Kristus kok seperti ini. Ketika saudara menyampaikan kebenaran firman Allah sesuai hukum kerajaan surga, mereka akan menerimanya itu, mereka akan ngerti dan menjadi pelaksana.
bahwa mengikut Kristus adalah keputusanku, mengikut Kristus adalah salib menuju ke Yerusalem baru. Amin. Jadi jangan mimpi Yerusalem baru, wah puji Tuhan nanti di Yerusalem baru nanti kita ketemu bidadari mbahmu. Bidadari dan ini dan itu di sana. Tuhan tidak pernah mengajarkan. Itu alam roh, bukan alam darah daging yang fana. Amin. Jika ketika Tuhan Yesus bertanya terkait dengan asumsi analisa orang-orang nanti kalau di kerajaan surga seperti ini seperti itu bagaimana? Pikiran manusia terbatas pada pikiran darah daging. Tetapi Yerusalem baru itu sebuah kepastian. Karena itu sebuah kepastian, maka itu disimpan di wilayahnya Tuhan. Lah, apa yang menjadi hak kita sekarang? Ada kuasa perlindungan dalam kita melaksanakan tugas, menjalani kewajiban yang Tuhan tetapkan atas kita, sehingga pikiran kita tidak melantur kemana-mana. Surga digambar dewi, surga dibayangi dewi, sementara tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sebagai orang yang beribadah, keluarga nikah yang beribadah, maka di sana harus bagaimana kita menciptakan sebuah keadilan, menciptakan, membangun, memanage kekayaan yang Tuhan percayakan pada kita, membangun iman, kualitas iman. Sebab ketika kualitas iman kita meningkat, terus meningkat, kita ini menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin tangguh, tidak gampang-gampang digoyang, tidak gampang-gampang bimbang, tidak gampang-gampang takut. Orang-orang zaman dulu umurnya panjang dan terus umurnya semakin diperpanjang, ibaratnya begitu. Tetapi ada aturannya, ada standarnya. Mana yang boleh dimakan dari makanan yang ada, minuman yang ada, mana yang boleh diminum. Firman Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Tentang bagaimana sekarang banyak penyakit, tentang kolesterol, terjadi penyumbatan, pengentalan darah, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang masih muda mengalami stroke dini, ada stroke dini. Masih muda stroke, masih muda tensinya gampang naik. Firman Tuhan sudah jelas dikatakan di sana, jangan biasa makan lemak. Iya kan? Jeroan itu tidak boleh. Ya kalau sudah teliti cukup, maksudnya apa? Baik secara lahiriah, makna lahiriah, makna rohani. Kalau saudara cermati, memang secara lahiriah kalau kita belajar mentaati kebenaran firman Tuhan, maka faedahnya besar untuk tubuh kita, kebugaran tubuh kita. Adam disingkirkan dari Taman Eden bukan karena Adam dan Hawa waktu itu makan yang berlemak. Karena waktu itu makanannya manusia, buah-buahan dan biji-bijian. Kapan manusia mulai makan daging? Setelah keluar dari Taman Eden. Dan itu bukan ketetapan Tuhan sebenarnya. Kembali pada 10 hukum. Ada hukum nikah, ada hukum ibadah, ada hukum pergaulan. Dalam perjalanan menuju kepada kasih,
yaitu mesbah dupa, maka kita ini tidak lepas dari pergaulan. Karena kita di bumi. Dalam hukum pergaulan ini, di sana ada penghukuman, ada doa, dan ada berbuah-buah. Kalau kita salah bergaul, maka yang terjadi adalah penghukuman. Bagaimana tentang kita berdoa? Di sana diajari. Dan Tuhan mau kita ini berbuah-buah. Kita bergaul dengan orang, dengan sesama, tunjukkan buah-buah kebenaran dari pengikut Kristus. Amin. Tunjukkan bahwa saudara itu pengikut Kristus, maka saudara rajin berdoa, rajin menyembah, rajin beribadah. Tunjukkan bahwa orang-orang yang beribadah itu mentaati hukum kerajaan Allah. Ini terukur. Belum sampai tataran pengajaran, siap tersaji setiap saat demi keselamatan, demi kehidupan umat. Setiap saat harus menyala terang demi kegelapan dunia. Setiap saat harus mengepulkan dupa, membakar dupa, mengharumkan bait Allah. Belum sampai ke sana. Kekristenan itu sudah ditata dengan satu peraturan yang terukur oleh kerajaan surga. Kalau kita ngerti tahapan-tahapan ini, maka betapa kita ini sebagai orang tua yang bijak. Bagaimana kita membangun dari hari ke hari. Bagaimana kita terus menyampaikan ajaran itu kepada anak cucu kita tentang etika dunia, etika surga, etika beribadah, etika berbicara. Jika jangan sampai anak atau cucumu manggil eyangnya, kon suka ngendi? Ajari dengan baik tentang etika berbicara, etika komunikasi. Kalau bahasa Indonesia, anak ke orang tua kan tidak boleh dengan kata kamu pulang kapan? Kamu pulang jam berapa? Apalagi bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatan kata bahasa Jawa yang kalau kita tidak bisa menempatkan dengan tepat, saudara bisa diketawai oleh orang-orang tua yang memang biasa sebagai orang tua biasa, apalagi orang Jawa biasa komunikasi dengan bahasa Jawa. Ngajak makan, kalau saudara keliru tidak bisa ya pakai bahasa Indonesia saja. Gimana kalau anak muda ngajak orang tua makan? Gimana? Kadang itu saya mendengar itu keliru. Kalau pun dahar, monggo Pak Di makan. Pak Di makan belum benar. Jadi ya budaya ketimuran itu budaya yang sangat luhur dari kerajaan Indonesia. Banyak bangsa di Indonesia terdiri dari banyak bangsa. Di Jawa saja berapa suku? Orang kira kalau bicara Jawa itu senternya di Solo, Jogja, Solo. Jawa itu dari mana? Ujung kulon sampai mana? Blambangan, Banyuwangi. Itu Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Pulau Jawa itu
ada suku Jawa, ada Jawa Solo, Jawa Jogja, Mataram, ada Jawa apalagi banyak di Jawa Tengah itu. Ada suku Osing di Banyuwangi, di Jawa Barat ada suku Sunda, ada suku Baduy, itu di Jawa kan. Jawa sebelah Swangu, Jogja. Banyak yang kita tidak tahu. Bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana kita membangun generasi untuk memahami bahwa Tuhan sudah menetapkan sebuah aturan yang terukur untuk hidup kita sebagai bait Allah. Dan ketika kita ini hidup mengikuti hukum-hukumnya Tuhan, maka janjinya Tuhan sendiri yang bertanggung jawab melindungi saudara, memagari saudara dengan tembok berapi. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jangan memperbesar kekhawatiran, jangan memperbesar kecemasan, jangan memperbesar ketakutan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Katanya nanti juga ada monster-monster dari binatang-binatang, dari serangga-serangga yang sudah dibentuk, dimodifikasi, mau dilepas di berbagai tempat. Juga tuh lebih ganas lagi, silahkan. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada firman nubuat, maka saudara harus memperbesar iman, pengharapan kasih saudara. Semakin yakin bahwa Tuhan mau menunjukkan kuasa perlindungannya terhadap saudara, dan saudara tinggal menyaksikan perlindungan Tuhan itu, dan aktivitas saudara berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Dan saudara saatnya menjadi berkat bagi mereka yang cemas, bagi mereka yang khawatir, bagi mereka yang takut. Para ilmuwan terkhusus di bidang kedokteran, mereka meneliti bagaimana caranya menemukan obat, bagaimana caranya menemukan penangkal antivirus, antibakteri, anti apa saja. Tidak salah. Banyak anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya juga mengerjakan penelitian-penelitian untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19. Tidak salah. Tetapi di atas semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau kualitas iman kita semakin merosot. Kita kembalikan hidup ini karena ini ciptaannya Tuhan. Karena Tuhan yang memilih saudara, Tuhan yang membentuk saudara, Tuhan yang membangun saudara, kita kembalikan ke tangannya Tuhan. Kenapa sudah berupaya semaksimal mungkin? Ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan, kita ini sudah berupaya semaksimal mungkin. Doa, ya. Dalam aktivitas mencari terobosan bagaimana? Sia-sia kalau kita tidak disertai Tuhan. Sia-sia kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan. Bisa itu Tuhan menekankan lewat pergumulan demi pergumulan. Di antaranya barusan kita memasuki pergumulan, banyak hal yang saya pergumulkan menyangkut pergumulan saudara secara pribadi, secara umum. Sekalipun saudara tidak menyampaikan secara personal kepada saya pribadi, kepada penggembalaan, pergumulan beratku ini. Tapi paling tidak gembala bisa melihat yang paling urgent, paling mendesak. Dan saya percaya, dan ketika saudara menjadi percaya, terbangun imanmu, maka jadilah sesuai dengan apa yang saudara imani.
Kita kembali kepada apa yang menjadi rancangannya Tuhan. Yang menjadi rancangannya Tuhan, Yerusalem baru itu menjadi bagian saudara. Siapa yang akan menempati Yerusalem baru? Yang akan menempati Yerusalem baru adalah orang-orang yang sudah terlatih membawa damai. Kalau saudara tidak suka damai, saudara tidak suka rukun, berarti bukan calon penghuni Yerusalem baru. Calon penghuni Yerusalem baru adalah orang-orang yang sudah terlatih membangun nikahnya dalam situasi damai. Sebab Yerusalem baru nanti dihuni oleh berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Kalau saudara mulai belajar membangun damai, membangun suasana yang rukun, suasana yang harmoni dalam kebenaran, penuh kemurahan, dalam satu lingkup suami, istri, anak-anak, maksud nggak bisa. Nah terus bagaimana nanti kalau mau masuk Yerusalem baru? Tekoni karo Tuhan, kau sama Jakarta, konsekonti. Ya apa? Jawabnya ya apa? Awak dia jawabnya apa? Kita tidak memenuhi kriteria masuk Yerusalem baru. Terus mau apa lagi? Tidak ada kesempatan lagi untuk berbenah diri. Karena kita ini perjalanan kita ini terukur, maka wahyu progresif yang Tuhan nyatakan untuk disampaikan kepada umat Tuhan, untuk disampaikan kepada umat pilihan Tuhan, maka saudara sebagai pelaksananya maka harus siap terus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga jangan sampai orang lain terukur sementara saudara tidak mencapai standar ukur. Saya ngeri kalau lihat itu. Ngerinya bukan apa. Ini standarnya imam besar. Saudara yang pengen jadi gembala sidang dan dipersiapkan ke sana sudah belajar ini, bahwa jadi seorang hamba Tuhan itu ini terukur. Bagaimana pikirannya, jenggot sudah pokok. Gembala ada jenggotan, berisi jenggotan, cabut gitu. Jenggot itu berbicara soal orang bijak. Jadi kalau dulu Harun memang begitu, jenggotnya memang paling, makanya berbagi orang yang hidup dalam kerukunan, karena berkat akan dicurahkan dari mana? Dari kepala terus jenggot bermasih Allah, dari kepala sampai ke janggut sampai ke jubah. Harun memang seperti itu dulu. Orang yang berjenggot panjang itu adalah simbol orang yang bijaksana. Jadinya begitu. Bukan berarti ada yang gundul janggut itu orang bijaksana. Kadang malah banyak orang jenggotnya doa malah tidak bijaksana. Iya kan? Jadi sebenarnya ini lah, kalau saudara lihat para romo dari gereja saudara kita, gereja Ortodoks Syria, Yunani, rata-rata begini. Tidak boleh dicukur dari sana, dari pusat sinode tidak boleh. Itu simbol masih muda tapi terus panjang, jadi kita harus tua tapi bijak, betul-betul bijak. Ya akhir sama kan aneh juga, orang jenggotnya kedawan jenggot malah orang bijaksana, maksudnya belum ya aneh. Tapi banyak juga sing janggutnya gundul dicukur terus jika malah bijak, ganteng toh.
Saya tidak sedang bicara spesifik soal kubis dan jenggot, tetapi paling tidak seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang itu ora iso urip sakarepe dhewe, mlaku sakarepe dhewe, ngomong sakarepe dhewe, bertindak sakarepe dhewe. Ini loh, hidupnya itu sudah terukur. Kalau saya mempelajari ini, saya itu merenung jago dari gembala sidang. Mata emas itu tidak boleh dilepas. Menggambarkan pikirannya harus suci, pikirannya harus benar, pikirannya harus kudus setiap saat. Coba kira-kira terukur jumlahnya. Kalau secara lahiriah, aku kok tuku koyo ngene iki yo gak iso kuat. Sopo sih ya? Mas Heru tolong siapkan pakaian seperti itu. Omah tok beli gak cukup. Ya Mas Heru. Gak cukup loh, ini secara lahiriah ya. Makanya untuk akhir zaman bukan secara lahiriahnya, tetapi batinnya. Saya katakan, oke, pakaian berganti, kamu imam, kamu pelayan Tuhan. Pakaian oleh badai yang jubah putih setiap saat neng pasar, jubah ngarit, jubah, berperasaan ke. Kecampuri, suwek, rawani mulai, atau dia mulai nak suwek. Bukan soal lahiriahnya. Kalau lahiriahnya, tidak kuat. Saya beli kostum seperti tidak kuat. Satu permata, ini miliaran harganya. Belum yang gede-gede di kiri kanan. Belum batu urin-turin, batu putih yang di balik tapal ini ada 2. Paling mahal harganya. Diamond paling mahal. Tidak ada orang dunia ini yang punya. Yang dulu dipakai harum, sekarang sampai ke sana tidak ketemu di mana. Siapa yang punya? Yang menemukan pakaian sekarang di mana? Tidak ada yang ngerti. Tetapi secara rohani, secara batinnya, bagaimana seorang imam setiap saat dengan kostum seperti ini, membawa perbaraan, mengharumkan situasi, mengharumkan ruang suci, mengharumkan ruang maha suci, setiap saat mengadakan pelayanan. Jadi bukan, jika kita timbang-timbang, kalau kita masing-masing koreksi diri, maka tidak ada yang dasar. Yang dasar tetap Tuhan Yesus. Amin. Kita ini hanya wadahnya. Cuma posisi kita aja yang berbeda, tugas kita yang berbeda. Saudara punya ukuran, saudara diukur Tuhan, saya juga diukur Tuhan. Tidak bisa sakar PDW. Saya loh, nek mau tidak dikehendaki Tuhan itu, sekalipun saudara ngajak kemana, toh iming-iming apa, nek Tuhan katakan jangan, maka saya tidak akan. Saudara mungkin bisa kecewa. Kenapa kok mungkin tidak mau diajak ke sana, padahal pengen ngobrol, pengen, tapi nek Tuhan kehendaki, jangan berangkat, jangan kecewa. Tetapi kalau ada sesuatu yang perlu saya pahami, perlu saya pelajari, dalam kondisi capek, penat, tidak berdaya, seakan-akan jalan aja sempoyongan tanpa saudara aja. Saya minta malah saudara, Pak Din tolong, bisa tidak ke sana? Itu saya dalam kondisi capek poyong, diajar teknik. Tetapi setelah saya dididik, saya diajar secara khusus, secara spesifik, roh itu membawa. Dan kekuatan yang dasar itu mengalir. Dapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Kita tahu saudara ngajak minum kopi, ngomong dan cilik-cilik, foto sana foto sini, durung acara, minuman rong teko, ngombe rong teko, makan rong teko, ngombe wis entek, manganane rong teko. Semua foto sana miring sini, sing lagi siap-siap dalam perjalanan keluar dari mobil, wis menggo sana menggo sini. Gue sabar disini, keringetnya dilapin disini. Ngejatan orang itu kan kayak namanya dunia sekarang kan. Ya kan, ya tidak apa-apa, saya nggak melarang.
tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ada saat tertentu yang mungkin kita betul-betul privasi, kita fokus. Pergumulan, ayo pergumulan, gitu kan. Ada saatnya kita fokus pergumulan. Nah, saatnya selesai pergumulan, mau renang kayak mau gini, sudah kan tidak sampai renang. Ada yang izin renang pas pergumulan, jam-jam sembahyang mau izin renang. Nengguri pastor itu ada sungai. Nah, kamu mau renang di rumah atau di berantas saya. Ini saja pergumulan dengan beban, kita membawa bebannya umat, membawa pergumulannya umat. Tolong ngerti ya. Tolong fokus. Kelihatannya capek, kelihatannya pernah teler seperti itu. Makanya pulang dari pergumulan langsung los, saya istirahat beberapa rasanya plong. Dan saya percaya janji-janji Tuhan yang dinyatakan pasti menjadi kenyataan. Dan sementara pengajaran yang menguatkan pesan-pesan Tuhan yang harus saya sampaikan kepada saudara, saya sampaikan setahap demi setahap untuk membangun hidup kita, membangun persekutuan kita sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi ketika kita ini memahami hukum-hukumnya Tuhan, mentaati hukum-hukumnya Tuhan menjadi tembok berapi bagi saudara. Amin. Luar biasa. Saudara renungkan malam sembahyang. Kita memang belum sampai kesempurnaan, belum. Saya pribadi mau jauh dari kesempurnaan. Tetapi karena saya juga diukur, saya harus mencapai ukuran itu, maka saya juga berjuang. Jauh dari sini kesempurnaan. Kita sedang berjalan, tidak tahu sampai di mana. Saudara pribadi lepas pribadi yang memahami. Saudara merasakan saudara sampai di mana. Kalau kita kembali pada ini loh ukurannya. Kalau kita sadari kita seringkali gagal, seakan, kita seakan-akan sudah sampai pintu tirai. Tapi ketika kita pahami ukuran yang ada di halaman, bagaimana kita sebagai suami, sebagai istri harus menciptakan keluarga yang damai, supaya anak-anak juga damai. Kira-kira terasa dan saudara sebagai orang tua tidak damai? Kira-kira anak-anakmu terasa enggak? Rasa kok kan? Pokoknya kalau banting piring, mana lagu saya tuku sopo. Apa gak isi piring banting akhirnya, piringnya bahkan main dibanting papa. Oh iya. Lah enggak ya anggaran baru. Rugikan ada orang yang sampai seperti itu karena kesulitan hidup. Cobalah berpikir jernih, cobalah berpikir dengan sabar. Dan umurnya panjang sampai nanti saudara juga melihat cucu itu bertumbuh dewasa, sampai cucumu menikah, sampai cucumu punya anak. Namanya apa? Kalau cucumu punya anak namanya apa? Cicit. Nenek cicitmu punya anak? Nah, ya. Cocok punya anak, cocok. Ya, ternyata panggil lagi cocok. Jadi bisa tak? Bisa. Asalkan kita hati-hati mengelola pikiran, hati-hati mengelola hati, perasaan, mengelola emosi. Hati-hati makan, minumnya juga dijaga sedemikian rupa. Kalau suka kopi sehari, kopi itu sehat bagi kita, bagi badan, asalkan tanpa gula. Ini kayak kopi ini 1 sendok, gulanya 5.
gelas gede, gelas camplok, gelas gondel. Wis ngono ndak makan kuat sedino. Wis deloken wong sing sukanya begitu, wajahnya ndak bersih. Karena apa? Jadi dipikir kopi kok. Mana kopi mesti ireng. Mau namanya apa? Dimodifikasi. Nek jenenge kopi kira kopi putih. Diakali nek kopi kok putih bersih kopi putih. Kecuali ya mana ada kopi tidak dibakar, tidak di oven. Katanya ada. Tetapi mana enak? Kopi mentah. Itu tidak maksimal. Kalau kita renungkan, Tuhan itu menjadi perlindungan kepada orang-orang yang terukur, kepada orang-orang pilihannya. Tuhan bertindak laksana badai dan api, laksana tembok berapi. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan kemuliaan di dalamnya. Saudara, kalau kita renungkan seakan-akan saudara kadang merasa berat, ya. Coba ketika saudara merasa beban kok berat banget, seakan tak seorang pun yang mengerti. Nanti hatimu dibawa kepada pengenalan akan Kristus, bertanya kepada Yesus. Dengan begitu nanti kita lega, menjadi plong. Karena mau tidak mau, sudahlah kalau kita sujud di altarnya, dia menjadi tembok berapi bagi kita. Amin. Yang tidak kuat dipikir aja dipikir. Mari kita bawa di hadapan altarnya saja. Biar Tuhan yang merefresh pikiran kita, biar Tuhan yang merefresh hati kita. Ya Tuhan yang merefresh, ngersih kotoran-kotoran yang di pikiran kita, yang ada di hati kita. Nanti kita akan merasakan ringan. Amin. Tetapi kalau kita berusaha dengan akal kita, itu seringkali yang menjadi kita ini berat. Jika seakan tidak ada orang yang peduli, yang ngerti. Saudara berkerinduan, berkeinginan orang ngerti tentang beban saudara. Tetapi saudara menjadi kecewa ketika ada orang tidak mau ngerti dengan saudara. Terus bagaimana cara solusinya? Mari kita datang di altarnya. Sebab ketika kita datang di altarnya, kita ini terukur. Ketika hidup kita, hati kita terukur, maka dia menyatakan kemuliaan beserta pasukan tembok berapi itu mengawal kita. Amin. Coba kita muliakan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ketika sudah menghadapi menerima pressure dari siapapun, orang mungkin tidak ngerti proses saudara. Orang mungkin tidak ngerti apa yang menjadi beban pergumulan saudara. Dan saudara mungkin tidak mungkin cerita dengan banyak orang. Tapi ketika saudara sujud di altar, ada satu pribadi yang mengerti tentang beban yang begitu berat menghadap saudara. Haleluya Yesus.
Ketika kita datang di altarnya, kita sedang diukur oleh Tuhan. Apa yang saudara kerjakan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kita percaya, kita berfokus ketika pengampunannya dinyatakan atas kita. Dia membebaskan kita dari belenggu, dari pressure, dari kuk yang berat itu. Maka Dia sedang mengubah hidup saudara. Dia sedang memperbarui wadah itu. Bait Allah itu sedang diperbaharui. Hatimu sedang dibangun oleh Tuhan. Ketika hatimu mata saudara, apalagi yang ditakutkan, apalagi yang dicemaskan. Ketika kita ada di altarnya, Dia melakukan sesuatu yang dahsyat. Sujud di Wahyu pasal 21 mulai yang pertama. Langit yang baru dan bumi yang baru,
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi langit yang lama, bumi yang lama berlalu. Segala sesuatu yang harusnya damai, yang harusnya tenang, justru menjadi pusat persengketaan. Munculnya keinginan hawa nafsu, munculnya keinginan ketamakan, sehingga bumi yang lama, bumi yang penuh dengan persengketaan, bumi yang penuh dengan penumpahan darah, bumi yang penuh dengan dosa itu dilenyapkan oleh Tuhan. Dan dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru, kota yang kudus itu turun dari surga. Dikatakan itu dari Allah, dari Tuhan sendiri. Bahkan berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya. Yerusalem yang terukur ternyata dia dari Tuhan sendiri. Terus, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. kemah Allah, bait suci atau tabernakel Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Tuhan diam bersama-sama dengan manusia. Manusia yang mana? Di mana Tuhan hadir di dalamnya? Itu orang-orang yang dipersiapkan menghuni Yerusalem baru. Bukan orang-orang tamak, bukan orang-orang ambisi, bukan orang-orang yang syarat dengan dosa, penumpahan darah, tetapi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan, orang-orang yang mencintai kedamaian. Terus, Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. orang-orang penghuni Yerusalem baru adalah umat Tuhan, dan Tuhan menjadi Allah mereka. Terus, Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Yerusalem baru tidak ada air mata, tidak ada kuasa maut di dalamnya, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi suasana ratap tangis, suasana duka, tidak ada damai, ada perkabungan, itu tidak ada. Maka mulai dari suasana halaman, maka kualitas iman kita, kualitas spiritual kita harus terukur oleh kekuatan Tuhan. Kita terbiasa menciptakan suasana damai, bukan menciptakan perkabungan, bukan menciptakan duka cita, bukan menciptakan sesuatu yang menimbulkan perpecahan, persengketaan, kepahitan hati. Itu semua dihapus dari Yerusalem baru. Maka kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu menjadikan sesuatu baru. Tuhan menciptakan pembaharuan demi pembaharuan. Hati kita dibaharui, pola pikir kita dibaharui. Ketika kita menerima kehadirannya, maka keubahan, pembaharuan itu pasti terjadi. Ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Terus, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. jadi ketika kehadiran Tuhan itu diterima umatnya,
maka Tuhan menjadikan sesuatu baru atas kita. Kita siap diubah, dibaharui terus sampai pada kesempurnaannya. Bahasa lainnya di-upgrade. Supaya apa? Supaya kita cakap menghadapi, mengurai setiap persoalan zaman yang semakin hari semakin rumit. Sudah tidak cukup mengatasi persoalan sendiri, tetapi sudah punya tanggung jawab menolong orang lain yang bermasalah, yang berbeban berat. Sudah bisa mengurai persoalan mereka lewat perkataan, kesaksian, nasihat saudara. Sudah menjadi berkat bagi mereka. Bahkan kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia tercinta, supaya Indonesia betul-betul dilawat oleh Tuhan, Indonesia dijaga oleh Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sebatas mana orang-orang percaya yang di negeri ini kepada Tuhan Yesus Kristus? Ketika mereka mulai percaya, dan kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Seberapa banyak pejabat-pejabat negeri ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, asalkan mereka masih takut kepada Tuhan, setia mengikuti Tuhan, mentaati hukum-hukumnya, saya percaya di lingkungan pemerintahan mereka mampu menjadi berkat. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Terus, aku adalah Alfa dan Omega, ya, yang awal dan yang akhir. ya, kembali dia katakan pada pasal pertama kepada Rasul Yohanes, dia juga katakan bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Ketika penglihatan tentang kota Yerusalem baru, kembali dia menyatakan akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya ketika Tuhan sudah mengawali terhadap hidup saudara, Tuhan sudah memulai untuk membangun hidup saudara, Tuhan sudah memulai membangun keluarga saudara, membangun nikah saudara. Dan saudara percaya, kita percaya Tuhan yang akan mengakhiri, menyempurnakan semuanya itu dengan baik. Amin. Karena Tuhan yang memulai, Tuhan yang membangun keluarga saudara, maka Tuhan menyempurnakan. Tuhan sangat bertanggung jawab untuk itu semua. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ketika saudara minum air kehidupan, Yohanes pasal 4, dari dalam hatimu akan terpancar mata air kehidupan sampai pada kehidupan yang kekal. Saudara mampu memberikan, karena saudara sudah menerima air kehidupan itu, maka saudara juga menjadi berkat bagi banyak orang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. ya terus. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, Ini orang-orang yang tidak layak, tidak mendapat bagian, tidak boleh masuk menghuni Yerusalem baru. Ada ukurannya. Jadi orang-orang yang masih dalam kategori orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, terus orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, terus tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Sampai situ. Ini kriteria orang-orang yang menghuni kerajaan maut. Orang-orang yang tidak boleh masuk ke kota Yerusalem baru. Maka masing-masing kita membangun bagaimana hidup kita. Kita belajar memfokuskan hati pikiran kita takut kepada Tuhan. Penakut itu apa-apa serba takut. Dimulai dari ke kamar kecil sendiri aja takut, padahal hanya dari kamar.
dari kamarnya sendiri ke toilet, ke kamar kecilnya sendiri, ya di rumah sendiri takut ngebel mamanya. Itu nek perlu mamanya dikontrak, tidak boleh tidur kalau papa sak kamar, kontrak anaknya dengan alasan ternyata pagi-pagi jam 2 harus ngantar pipis karena tidak berani keluar. Padahal kalau tampil di apa ini media sosial kendel berani, contohnya kendel kan. Engkau jauh di sana, tapi aku yang takut. Bangunkan orang tua saat rumah dibangunkan kafe orang Joko. Mau kemana? Takut, ini penakut. Setahap demi setahap, makanya perlu perhatian. Kita punya tanggung jawab spiritual, punya tanggung jawab mental untuk membangun generasi kita, generasi masa depan anak cucu kita. Mungkin ada saatnya saudara punya pengalaman pergumulan demi pergumulan yang sedemikian rupa. Suatu saat saudara punya tanggung jawab mendidik mereka, melatih mental mereka. Amin. Kalau ada orang di luar kita mau ikut bergabung, ya welcome. Tetapi paling tidak saudara membekali anak-anak saudara, kita ajak ke tempat yang sepi, kita ajak untuk bisa berdoa, membangun keintiman personal dengan Tuhan, berdoa sendiri, berfokus kepada Tuhan. Tangguh duduk di sini ya. Nanti setelah itu, setelah sembahyang, kamu fokus, tidak boleh toleh kiri, toleh kanan, toleh atas, toleh bawah, tidak boleh fokus, merem, pejamkan mata. Bapak mau kemana? Tidak usah tanya, pokoknya kamu fokus. Tinggal pergi jauh, dia awasi dari jauh. Coba bisa sembahyang, fokus memuliakan Tuhan di tempat yang sunyi, sebagaimana Tuhan Yesus ngajari murid-murid. Sering diajak ke tempat yang sunyi, diajak ke bukit untuk berdoa, untuk bermunajat. Jangan penakut. Nanti kalau penakut, risiko di hatimu sendiri tidak akan terbangun dengan baik. Orang-orang yang tidak percaya, tidak gampang percaya, bertanya terus, diterangke takon meneh, ya apa tenang, tidak gampang percaya. Hati-hati, ini tidak boleh masuk Yerusalem baru. Saudara tidak bisa menciptakan suasana damai ketika saudara tidak percaya. Membangun kepercayaan dari lingkungan, saudara percaya kepada anak-anak, percaya pada istri, percaya pada suami. Coba anakmu dipercaya, kamu bisa loh, kamu bisa mas, kamu bisa masak loh, kok masak rasanya kayak rokok. Coba dipercaya, mengerjakan ini, mengerjakan itu, tapi dipantau, jangan dilos. Supaya apa? Anak-anak kita terdidik. Orang-orang kecil itu apa kecil? Tidak punya peri kemanusiaan. Kalau terhadap binatang tidak punya peri kebinatangan. Kalau terhadap makanan tidak punya peri, ya artinya apa ya? Itu tadi kecil. Sadis itu di atasnya lagi. Orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang sihir, penyembah berhala,
pendusta, kejujuran. Kalau tidak biasa jujur, tidak masuk ke sana. Yerusalem baru. Saudara tidak bisa menciptakan suasana yang damai, suasana yang tenang di rumah, suasana Yerusalem baru kalau di dalamnya ada dusta. Amin. Amin. Jangan ada dusta di antaramu. Amin. Ya, tidak enak. Mau kemana, Mak? Ke situ. Ditanya itu nyantai aja. Mau kemana nih kok? Biasanya tidak keluar, mau keluar. Tidak, ke situ aja kok. Dekat situ. Tapi tidak jelas. Itu namanya tidak jujur. Dekat situ, berarti tekan sunrise, tekan seberapa kali berantas, itu bukan di situ, bukan dekat. Belajar memahami bahwa hidup kita itu terukur. Saya pribadi juga harus berjuang mencapai standar ukuran itu. Setahap demi setahap kita sedang berjalan menuju kesempurnaan. Ada pembaharuan demi pembaharuan. Oleh sebab itu, janji tentang perlindungan bagi orang-orang pilihan Tuhan, bagi kemah Tuhan, bagi kemah suci, bagi bait Allah, itu pasti. Tetapi situasi bait Allah yang seperti apa yang dilindungi Tuhan? Bait Allah yang terukur. Kehidupan yang menjaga kesetiaannya, menjaga kepatuhannya, menjaga ketaatannya pada kehendak Tuhan, pada ketetapan Tuhan dan keputusan Tuhan. Kalau ibadah kita, pelayanan kita, hidup kita terukur sebagaimana bait Allah, maka kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tentang penyakit, namanya semakin tua itu kadang umurnya semakin tua, kadang mendadak kok rasanya seperti ini kaki, rasanya seperti ini punggung, rasanya seperti ini lambungku, rasanya seperti ini jantungku, rasanya seperti ini paru-parunya, rasanya seperti ini tenggorokan, rasanya seperti ini gigi. Semua mungkin silih berganti. Tapi jangan terlalu dipikir berat, nanti apalagi yang sakit ini, apalagi yang sakit ini setelah ini. Berpikir positif saja bahwa ketika kita menjaga kesetiaan, menjaga kepatuhan, menjaga ketaatan pada ketetapan kehendak dan keputusan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita, maka yang sakit juga disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yang gagal dibaharui oleh Tuhan, dibuat berhasil setahap demi setahap. Yang lemah mendapat kekuatan baru. Yang tercerai disatukan kembali. Kalau kita kembalikan persoalan itu kepada Tuhan, sebab Dia yang punya otoritas, maka kita tenang dan kita tinggal nunggu saatnya, step by step kemuliaan Tuhan dinyatakan, membawa kita kepada pembaharuan, bukan pengrusakan. Tetapi pembaharuan yang dari Tuhan adalah kemuliaan yang dinyatakan atas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut bersama, kita berdoa. Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Sangat baik, sangat memperhatikan kami, kelompok kecil umat di tempat ini. Kalau rahasia besar Tuhan ungkapkan di tempat yang kecil, di tempat yang hina ini. Kami percaya Tuhan sedang mempercayakan satu tugas, satu tanggung jawab yang begitu mulia atas umat-Mu di tempat ini. Seraya kami bersyukur, seakan kami tidak layak menerima tugas-tugas itu. Tetapi sebagaimana janji Tuhan, kami yang kecil, kami yang hina tidak perlu menjadi cemas, tidak perlu menjadi khawatir.
Sebab kalau Tuhan sudah memulai, kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus menguduskan, menyucikan setiap persembahan kami menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Segenap tubuh jiwa roh kami percaya Tuhan nyatakan perlindungan-Mu, kekuatan-Mu atas setiap pribadi umat-Mu, para penantu-Mu, sehingga pelayanan ini bertumbuh karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Terima kasih setiap aktivitas umat-Mu, baik di rumah, dalam perjalanan menuju tempat pekerjaan, di kantor pemerintah, kantor perusahaan, saat harus berkendara ke luar kota, melalui jalur laut, jalur darat, jalur udara, semuanya Tuhan berkati, Tuhan lindungi seluruh umat-Mu. Sebagaimana janji Tuhan, tembok berapi, pasukan badai api mengawal, memagari umat-Mu di mana mereka ada, dan kemuliaan Tuhan menyertai umat-Mu. Tercipta suasana damai, suasana sukacita roh, dan kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan cahaya kasih-Mu yang memancar di tempat mati, dan kuat kuasa pengurapan roh-Mu terus membawa umat-Mu untuk setia, untuk teguh, untuk taat pada kebenaran firman-Mu, dan kuasa kebenaran firman membawa dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, kami terima berkat-berkat-Mu. Amin.